harus kita kejar ini 5 tahun ke depan ini. Kalau flashback sedikit itu mengejar yang unggul tadi, seperti apa yang harus kita dilakukan oleh semua nih. Ada partai politik juga di sini, kita semuanya juga. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya rasa saya tidak banyak lagi yang disampaikan karena dari ujung ke ujung kan sudah dibahas tadi semua. Belum. Oke. Tinggal mungkin saya lebih kepada tataran praktis. Ya. Karena kita obsesi kita kan mengharapkan calon bupatinya bagus, Iya. kemudian bisa membangun Madinah. Tapi sungguhnya kita mengabaikan proses taktis dan proses untuk menuju sampai ke Madinah 1 itu yang tidak kita bahas. Sungguhnya dinamika proses pilkada ini kan bukan hanya terjadi di tingkat Madinah saja, tapi hampir menyeluruh. Di seluruh Republik Indonesia dinamikanya itu hampir sama. Nah, kemudian payung hukum pemerintah daerah di dalam menjalankan roda pemerintahan itu kan juga sama. Undang-undang tentang pemerintahan daerah. Termasuk juga regulasi-regulasi oleh Menteri Dalam Negeri. Ya. Saya pikir itu menjadi pijakan. Ya. Tapi persoalannya ada yang diberikan ruang oleh undang-undang itu kepada kepala daerah untuk melakukan suatu diskresi di dalam menyikapi kearifan lokal untuk menuju suatu kesejahteraan itu. Sekarang kan kita harus kembali kepada hierarkis bahwa ada pemerintahan itu adalah sebagai top leader di situ. Namanya saja pemerintah. Ini kan dari Netherlands. Ya. Kalimat pemerintah itu sampai sekarang ini kan produk Belanda ini. Artinya dia tukang perintah. Tukang perintah. Pertanyaannya siapa yang diperintah? Apakah rakyat yang diperintah oleh pemimpin atau dia sebagai top ini mengendalikan perangkat untuk menuju supaya rakyat ini sejahtera? Nah, ada suatu persoalan untuk kita menuju sampai kepada kepada pimpinan yang ideal yang kita harapkan itu dari beberapa proses. Terkadang kita sudah mentah, sekarang kita menginginkan pemimpin tadi ada yang visioner, ada yang tegas, ada yang begini. Itu kan konsep kita di sini. Dan itu harapan banyak pihak untuk seperti itu. Dia punya kapasitas, kapabilitas, punya integritas gitu. Ya semua sudah tercakup. Disitulah islaminya, disitulah kejujurannya, disitu juga kemampuannya, disitu pula keilmuannya, disitu keberaniannya. Pada faktor-faktor integritas, kapasitas, dan kapabilitas itu. Ya. Tapi persoalannya, orang yang punya kriteria seperti ini selalu terpinggirkan manakala melalui proses-proses untuk menuju ke situ. Proses politik? Iya. Misalnya pengasuhan, dia ahli di bidangnya itu. Tapi begitu dia mendaftar di ke partai, dia nggak cocok dengan selera pengasuhan ini, partai nggak cocok. Walaupun partai secara normatif membuka konvensi gitu kan. Yeah. Dari sekian pendaftar diseleksi. Apalagi dengan regulasi sekarang. Pengalaman kita 2 kali menyelenggarakan pilkada itu masih enak lah. Kita hanya berhubungan dengan partai tingkat kabupaten, hanya sehelu saja lah dengan DPP gitu. Kita rekomendasi oke, tidak ada rekomendasi, yang penting DPD atau DPC itu yang menjadi patokan. Sekarang tidak. Terbalik ya. Bung Paslah sebagai ketua PKB punya keinginan sebulan, belum tentu selera nanti Bung Muhaimin di Jakarta. Nah, oleh karena itu memang di sini memang si calon yang berkeinginan untuk menjadi calon bupati itu dia harus kerja berat. Dari awal saja dia sudah harus melakukan lobby yang luar biasa. Nah, lobby ini kalau hanya sekedar dibarengi dengan mengeluarkan tenaga, meluangkan waktu itu nggak masalah. Ini kos ya. Tapi paling tidak di situ sudah kos. Walaupun dibilang Pak Ustadz tadi dari PKS menyatakan bahwa semua partai itu berbeda. Tetapi sebetulnya ini persoalan pembahasan saja. Pembahasan saja yang berbeda. Ada untuk dana konsolidasi. Itu kan di Kalimantan kan begitu. Saksi, dana konsolidasi, dana untuk pembekalan saksi dan perangkat saksi. Nah, sehingga faktor-faktor persoalan integritas tadi, ada integritas, tapi manakala dari awal dia sudah dihadapkan dengan persoalan itu, dengan sendirinya kan integritasnya kan udah luntur di situ. Luntur.
Apakah kembali ke DPR yang memilih supaya cost-nya lebih ringan atau lebih legitimate? Saya pikir kalau kita mengkaji ke sana kan kita mundur ke belakang lagi. Mundur ke belakang lagi. Tinggal lagi sekarang memang terpulang kepada komitmen dari partai politik. Ya. Maka di banyak daerah mereka lebih memilih itu jalur pintas. Iya, artinya menggunakan jalur perseorangan. Oke. Iya, kan diberi juga ruang. Iya, diberi ruang. Iya. Tapi terpulang justru kosnya itu akan semakin besar melalui jalur perseorangan. Ada pertanyaan mendasar Bu Pasla dengan dinamika kita dari habis pasca pemilu 99, kita sudah menyelenggarakan pemilu 3 kali pemilu, 4 kali pemilu gitu kan. Ada paradigma perubahan mental dari masyarakat kita. Bahkan saya lebih menyimpulkan bahwa ini sebagai ajang dendam politik masyarakat kepada konstituen. Apakah kepala calon legislatif atau calon bupati. Nah tapi di satu sisi memang kita juga nggak bisa mempersalahkan masyarakat begitu. Ada pertanyaan kenapa masyarakat itu mau menentukan pilihan kalau mereka dibayar gitu. Kemudian justru sebaliknya, kenapa itu calon-calon itu nggak percaya diri gitu, harus membayar gitu, baru merasa ingin menang. Tidak ada yang pede tanpa nggak ada yang pede gitu. Politik. Nah pertanyaannya adalah bahwa memang tidak ada sesuatu hal. Boleh kita nanti review semua dari perjalanan kita berkabupaten maupun kita ber-DPRD ini. Kita review apa yang bisa dilakukan bupati misalnya, dilakukan seorang bupati terhadap rakyat kecil pada saat dia mengalami kesulitan. Kita memang nggak menginginkan bupati itu memberikan beras seperti bilang Bang Saminan tadi, mau makan, bilang Bang Sobek tadi makan nih beras, bukan seperti itu. Tapi kebijakan apa yang bisa mendongkrak kehidupan rakyat ini? Karena indeks pembangunan manusia itu terukur itu dengan ekonomi. Itu. Kalau gizinya kurang, cuman dia bisa pintar gitu. Ya. Nah kemudian, kita kasih contoh saja misalnya, apakah dinas pasar itu tahu harga bawang di pasar baru? Itu saja contoh kecil gitu. Apakah misalnya dinas perikanan itu bisa mengeluarkan ikan 1 ekor 1 hari misalnya? Nah artinya sehingga kita bertanya gitu, anggaran 1,8 itu dikemanakan gitu. Tetapi apakah bupati itu tidak punya kewenangan membuat diskresi? Undang-undang tidak mengatur harus bukan program jalan, program ini enggak seperti itu. Semuanya kan tertuang di rencana program jangka panjang, jangka menengah, dan action pada tahun itu gitu. Kenapa enggak fokus bupatinya mempetakan misalnya, di zaman Pak Amru kan sudah ada pemetaan itu, 3 zona itu. Artinya Mandailing Godang sektornya ini, Mandailing Julu sektornya ini, Pantai Barat sektornya ini gitu. Kenapa kita nggak membuat prioritas apa yang menjadi keinginan rakyat? Rakyat kita kan untuk hidup makan gitu kan. Harga karet murah. Apa daya pemerintah untuk mendongkrak harga karet gitu? Kemudian harga misalnya apa? Ada ibu-ibu di satu desa gitu, dia pekebun. Pada forum resmi ini, saya ceramah di situ langsung interupsi dia. Bapak jangan banyak cakap lah katanya masalah konsep demokrasi segala macam. Yang penting sama kami ini, hidup kami ini adalah makan. Mau siapapun bupatinya, siapapun DPR-nya, harga kacang panjang tuh Pak gak pernah bergeser dari Rp1.000. Artinya demokrasi itu tidak memberi perubahan signifikan kepada kehidupan mereka gitu. Berbeda kita dengan apa? Dengan pilpres. Pilpres pun tanpa ada uang, persoalan ideologi gitu, ini sor dan nggak sor gitu. Tapi karena kebijakan negara itu, manakala harga minyak ini kan menggelepar semua rakyat gitu. Tapi bupati nggak ada yang bisa dilakukan gitu. Baik, kembali kita ke dasar dulu. Yang pertama tadi, kebutuhan seperti apa nih yang diharapkan menurut pandangan Pak Jeffrey? Ya memang sudah agak sulit kita mengurai itu karena sebetulnya paling tidak diskusi kita pada malam hari ini kan sudah step by step misalnya, sudah pada posisi di mana Madinah semestinya kan seperti itu ya kan. Tetapi terpaksa kita harus mengawali dari awal. Membangun Madinah ini tidak ubahnya, kita harus mengawali seperti tahun 99. Tinggal bedanya kantor-kantor kan sudah ada. Ini Bang Aswan mungkin merasakan lah sebagai pelaku-pelaku itu gitu kan. Saudara Miswar tahu betul dia bagaimana pahit getir ya pada zaman Pak Amru, tapi memang perubahan dan semangat itu muncul gitu. Nah di
di periode ini ya memang harus dicari memang bupati yang memang ya paling tidak meminimalisir lah. Karena saya katakan saya tidak bisa membawa sesuatu yang ideal karena mereka dari awal ini sudah dibebani begitu. Sudah dibebani oleh sistem perundang-undangan itu. Tidak bisa dia menyatakan konsep ideal, tapi paling tidak dia punya niat baik, kemudian punya kos untuk menuju ke situ. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa tanpa modal tidak akan bisa. Dan rakyat sudah berpikir sekarang, Bung Baslan. Ya. Coba kita radio ini bisa melakukan polling, disebut polling singkat gitu kan. Siapa yang mereka pilih? Apakah calon yang begini, mereka pasti menyuruh siapa yang mengasih. Artinya mereka mengabaikan integritas, kapasitas, kemampuan itu mereka nggak pedulikan begitu. Baik, terakhir nih Pak dari Pak Jebri, dari semua yang diungkapkan tadi oleh Bang Iskandar, nama-nama itu, menurut Bung Jebri bagaimana tuh? Integritas, kapabilitas, semua. Saya pikir begini, mengukur integritas itu sangat mudah. Sangat mudah sekali. Ukurannya apa? Ukurannya normatifnya pada normatif finansial. Keberanian dia itu maju itu dari sisi apa? Latar belakangnya apa gitu. Ya. Kita katakan latar belakang si Fulan ini begini gitu ya. Penghasilan per bulannya adalah sekian gajinya. LHKPN-nya misalnya sekian miliar, 5 miliar. Sementara kos pilkada ini membutuhkan sampai 30 miliar. Pertanyaannya uang itu dari mana? Itu mengukurnya. Di situ mengukurnya. Walaupun belum korban integritasnya pada saat dia mencalonkan diri, tapi begitu dia duduk, dia akan berpikir, paling tidak akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang mau diambil. Setelah dia jadi bupati, akhirnya kan tergadai. Solusinya seperti apa? Ya agak sulit. Agak sulit. Belum saatnya kita. Agak sulit kita karena sistem tadi gue bilang partai ini nggak akan mencalonkan kalau nggak ada kos sekian gitu. Saya kalau gratis saya mau mencalonkan diri. Iya. Meskipun itu tadi ada ruang untuk independen ya, juga independen gitu. Juga tinggal ada keuntungan, Bu Basla. Ini kan cerita kita dalam pengeluaran kos ya. Kalau independen, kita mengeluarkan dana misalnya 5 miliar untuk mencapai dukungan 26 ribu itu, kita sudah ada basis. Paling tidak yang 26 ribu ini kan basis kita, tinggal kita pelihara. Kalau partai politik ini Basla lah orang partai ya. Punya basis kok partai politik. Orang partai ya. Jelas basisnya. Keluar 5 miliar kepada 2 atau 3 partai politik untuk menuju suatu kursi. Belum tentu itu partai itu menyumbangkan suara sebesar nilai yang dikeluarkan. Sebesar suara di pileg gitu. Ya baik di pileg maupun seperti yang diharapkan. Baik. Terima kasih Bung Jeb. Waktunya.